apa sih benefitnya ikut PPS. Dan juga Cici ini akan membahas apa sih resikonya dengan ikut PPS. Hai Tax Lovers, welcome back with YouTube channel Cici Yeni. Di video kali ini, Cici Yeni akan membahas untuk para Tax Lovers yang mempertimbangkan mau ikut PPS gak ya? Perlu ikut PPS gak ya? Di video kali ini, Cici Yeni akan membahas khusus untuk apa sih benefitnya ikut PPS. Dan juga Cici Yeni akan membahas apa sih resikonya dengan ikut PPS. Kalau untuk penjelasan Cici Yeni yang mengenai pembetulan SPT itu bisa Tax Lovers lihat di videonya sebelum ini. Di sana Cici Yeni khusus satu video membahas tentang bagaimana sih kalau Tax Lovers memilih untuk ikut pembetulan SPT. Nah, di video kali ini gilirannya para Tax Lovers yang mempertimbangkan atau bahkan sudah memilih atau bahkan sudah melakukan pelaporan PPS. Benefitnya yang pasti satu, secara administrasi jauh lebih simpel. Kenapa? Karena PPS itu periodenya skema 1 kita bilang tahun pajak 2015, saldo per 31 Desember, tahun pajak 2015, skema 2, saldo per 31 Desember 2020. Ini sangat amat lebih simpel. Artinya apa? Tinggal lapor aja asetnya. Per 31 Desember 2015 kalau memang itu aset masuk dalam skema 1 atau per 31 Desember 2020 kalau itu masuk dalam skema 2. Itu saja. Dan atas harta yang Tax Lovers laporkan di dalam program pengungkapan sukarela itu dijamin di dalam pasal 8 ayat 1 PMK 196 bahwa tidak akan diterbitkan surat ketetapan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. Bahasa gampangnya Cici Yeni sampaikan adalah secara umum ya, secara umum itu artinya tidak akan diperiksa untuk harta yang Tax Lovers laporkan di dalam program PPS tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Karena surat ketetapan itu adalah produk dari proses pemeriksaan. Jadi kalau bahasa di peraturan adalah tidak akan diterbitkan surat ketetapan, artinya prosesnya juga nggak akan ada. Karena itu hasilnya gitu. Oke, jadi makanya itu jauh lebih simpel karena secara administrasi dokumentasi Tax Lovers hanya perlu menyiapkan bukti-bukti saldo per 31 Desember 2015 untuk skema 1 dan per 31 Desember 2020 untuk skema 2. Itu jauh lebih simpel. Kalau mungkin ada yang dibilang kendalanya atau kita mau ngomong mungkin minus poinnya, banyak juga masukan, waduh tarifnya tinggi ya, tarifnya mahal. Mungkin itu bisa lihat video pertama sekali Cici Yeni di YouTube channel Cici Yeni. Apakah betul mahal? Nah, tapi Cici Yeni kasih gambaran lebih konkret lagi di video kali ini adalah kita bicara tarif PPS untuk harta dalam negeri saja. Yang paling tinggi itu skema 2 non investasi 14% kan? Tapi kalau Tax Lovers lihat tarif progresif PPh 21 itu bahkan tarif layer kedua aja udah 15%. Artinya kalau ada penghasilan Tax Lovers yang lebih aja dari 200 juta setahun yang Tax Lovers pergunakan untuk beli aset yang belum bayar pajak, PPS udah jauh lebih murah. Apalagi kalau hartanya skema 1. Untuk harta dalam negeri skema 1 non investasi 8%. Tapi ingat ya, bukan berarti di sini balik lagi adalah untuk melaporkan PPS itu harus berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Apabila memang itu hartanya masuk dalam periode skema 2, jangan dalam tanda kutip dipindah-pindahin ke skema 1 supaya lebih murah. Nonton penjelasannya di video Cici Yeni, tolong perhatikan kode harta dan domisili harta. Karena itu apabila DJP menemukan bukti bahwa itu harusnya masuk skema 2, maka tentunya akan ada sanksinya. Sekali lagi Cici Yeni katakan bahwa PPS ini adalah sudah tarif diskon. Betul-betul tarif diskon. Jadi tolong betul-betul Tax Lovers ini cermat. Betul-betul cermat. Apakah penghasilan yang saya pergunakan untuk perolehan aset itu sudah bayar pajak sepenuhnya atau belum? Kalau belum, maka wajib ikut PPS.
Seperti itu. Cici Eni sudah jelaskan bahwa secara benefitnya adalah apa? Administrasi dokumentasinya itu lebih sederhana. Jadi kalau bahasanya mungkin dalam accounting kita tahu ada istilahnya cut off period. Jadi tidak perlu mengikuti year by year, tahun per tahun, enggak. 31 Desember 2015 and then 31 Desember 2020. Itu dilapor, ditebus, dibayar dengan tarifnya, ditebus and then life goes on. Itu aja penjelasan dari Cici Yeni di video kali ini. Jadi betul-betul Cici Yeni berharap tax lovers itu betul-betul berpikir dengan jeli dan bijaksana dalam menentukan pilihan. Supaya apa? Supaya jangan niatnya mau irit, tapi akhirnya ke depannya jadi penuh dengan sanksi, penuh dengan denda, dan tentunya penuh dengan hidupnya nanti jadi nggak tenang. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan Cici Yeni di video kali ini. So thank you for watching, thank you for subscribe. See you all my tax lovers in my next video. Bye-bye.